Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran korespondensi. Pada kesempatan yang baik ini kita masih memasuki kompetensi dasar yang ke-3.2, yaitu menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Anak-anak, ini adalah video yang kedua dari pertemuan yang kedua. Materi pada pagi hari ini adalah teknik menerima panggilan telepon masuk. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. 1. Teknik mengangkat telepon. A. Angkatlah gagang pesawat telepon dengan tangan kiri, sementara tangan kanan siap untuk menulis pesan-pesan ke dalam buku catatan. B. Memberi salam kepada penelpon. Contoh, selamat pagi, PT Dana Reksa di sini. Atau, selamat siang, PT Dana Reksa dengan Kinanti, ada yang bisa saya bantu? Apabila telepon datang dari lingkungan kantor sendiri, penerima telepon dapat menjawab sebagai berikut. Dengan Luna dari bagian pemasaran di sini, atau bisa juga menyampaikan, pesawat 212, selamat sore. D. Apabila penelpon tidak bersedia menyebutkan identitasnya, penerima telepon dapat bertanya sebagai berikut. Maaf, bolehkah saya mengetahui dengan siapa saya berbicara? Hindarilah pertanyaan seperti berikut ini. Siapa ini? Anda siapa? Siapa ya yang bicara ini? Itu ya, jadi nggak boleh menggunakan kata-kata seperti itu. E. Hubungkan segera penelpon dengan pihak penerima telepon. Sebelum menghubungkan penelpon dengan pihak penerima telepon, yakinkan dahulu siapa orang yang akan dihubungi, karena si penelpon akan sangat kecewa apabila yang dihubungi tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Contohnya, pihak yang dihubungi adalah Gita, bukan Dita. Jadi, si penelpon sebaiknya mengeja huruf demi huruf nama orang yang akan dihubunginya sesuai urutan alfabet, sehingga terhindar dari kesalahan. Ini adalah contoh-contoh dari alfabet untuk memudahkan seorang sekretaris dalam mengulang kembali pesan-pesan yang disampaikan atau dari pihak penelpon untuk memberikan pesan kepada sekretaris. A. Alfa, nama orang bisa Andrew, nama kota bisa Ambon. B. Beta, Benjamin, Bandung. C. Charlie, Cianjur. E. Echo, Edward, 6. F. Foxtrot, Frederick, Faktur. G. Golf, George, Gangga. H. Hotel, Hari. I. India, Ishak, Iman. J. Juliet, Jack, Jakarta. K. Kilo, King, Kuala Tunggal. L. 5, Lucky, Lok Sumawe. M. Mike atau Mike, Mary, Manado. N. November, Nelly, Nunuan. O. Oscar, Oliver, Oam. P. Papa, Peter, Padang. Q. Quebec, Queenie, Quebec. R. Romeo, Robert, Rembang. S. Sierra, Sage, Semarang. T. Tango, Tommy, Timor. U. Uniform, Uncle, Ujung Pandang. V. Victor, Victor. W. Whiskey, William, Wonosobo. X. X-ray, Xmas, X-ray. Y. Yankee, Yuli, Yogyakarta. Z. Zero, Zona, Zanzibar. F. Menciptakan kesan yang baik. 1. Seandainya si penelpon ingin bicara langsung dengan pimpinan, jawablah dengan baik dan sopan. Misalnya, mohon Bapak menunggu sebentar. Atau, maaf Bu, bersediakah Ibu menunggu sebentar? Hindarilah ucapan seperti tunggu ya, atau sebentar ya. Dan apabila si penelpon bersedia menunggu,
maka ucapkanlah, "Terima kasih, Bapak bersedia menunggu." 2. Pimpinan yang dituju sedang tidak berada di tempat. A. Memberikan keterangan yang tidak bersifat eksplisit atau mendetail mengenai waktu dan kegiatan. B. Berusaha untuk mendapatkan keterangan. Kadang-kadang penelpon tidak mau memberikan keterangan dengan jelas. Ini adalah kata-kata yang harus kita sampaikan kepada pihak penelpon. Yang sebelah kiri ini keadaan sebenarnya. Yang sebelah kanan ini adalah jawaban yang taktis dan bijaksana. Pimpinan sedang mengadakan rapat dengan staf ahli. Kita bisa menyampaikan, "Bapak sedang tidak di tempat sekarang, tetapi beliau akan segera kembali." Bapak pimpinan sedang di ruang Bapak Arifin, komisaris perusahaan. Kita bisa menyampaikan, "Bapak pimpinan sedang keluar ruangan, ada yang bisa saya bantu, Pak?" Bapak pimpinan sedang menelpon, maka kita bisa menyampaikan, "Bapak pimpinan sedang berbicara di saluran telepon lain atau sedang online." Bapak pimpinan pulang karena sakit. Kita bisa menyampaikan, "Bapak pimpinan sedang tidak di kantor untuk 1 atau 2 hari ini." Bapak pimpinan sedang seminar di Hotel Hilton Singapura. Kita bisa menyampaikan, "Bapak pimpinan sedang di luar kota." G. Suara dalam bertelepon. 1. Jelas. Gunakanlah bahasa yang jelas. Jangan menggunakan bahasa campuran. Contohnya, "Saya on the way, you duluan." Hindari pemakaian bahasa gaul, contoh lu, gue, bokap, nyokap, dan lain-lain. Menyesuaikan volume suara. Yang kedua adalah suara tidak boleh monoton. 3. Suara tidak dibuat-buat. Mencatat lembar pesan telepon atau LPT. Langkah-langkah mencatat pesan dalam blok note dan LPT adalah sebagai berikut. 1. Catatlah semua pesan yang masuk dengan jelas dan rapi. 2. Catatlah tanggal, bulan, dan tahun, serta pukul berapa pesan tersebut datang. 3. Catatlah identitas lengkap penelpon dan nama perusahaannya. 4. Minta dan catat nomor telepon yang dapat dihubungi. Bisa nomor telepon pribadi atau nomor HP, untuk memudahkan pimpinan menghubungi kembali jika diperlukan. 5. Salin pesan ke lembar pesan telepon atau LPT. 6. Setelah itu, letakkan LPT tersebut di meja pimpinan atau di meja karyawan yang berhak menerima pesan-pesan tersebut agar dapat segera dibaca dan ditindaklanjuti. Ini adalah contoh dari block note atau spiral box. Jadi sebelah kiri ini memuat catatan pesan telepon, sebelah kanan ini memuat tanggal pencatatan pesan tersebut. Ini adalah contoh dari LPT. Di sini memuat untuk siapa, dari mana, kantor apa, jabatannya apa, nomor teleponnya berapa. Kemudian di bawah ini dengan pesan, apakah minta waktu untuk bertemu, ataukah akan datang, ataukah ingin bertemu, ataukah ingin menjawab telepon, ataukah mohon ditelepon kembali, ataukah akan menelpon kembali, dan lain-lain. Nah, salah satu ini harus dicontreng. Dari pihak penelpon ini menghendaki yang mana. Kemudian untuk yang titik-titik ini diisi pesannya. Kemudian yang bawah diterima oleh siapa, tanggal berapa, dan pukul berapa. Ini juga contoh lembar pesan telepon atau tamu ya. Pada dasarnya adalah sama, cuman formatnya berbeda. Jadi nanti kamu kalau kerja di kantor, jika diberikan format lembar pesan telepon atau tamu, kamu bisa mengisi semuanya. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa melihat video ibu tentang memo, notebook, dan LPT atau lembar pesan telepon di video berikutnya. G. Hambatan-hambatan dalam bertelepon. 1. Suara berisi tidak jelas. 2. Suara hilang timbul. 3. Suara tiba-tiba mengecil. 4. Saat memutar atau menekan nomor telepon tidak terdengar nada kontak. 5. Tidak terdengar nada sambung. 6. Tiba-tiba sambungan terputus di saat percakapan berlangsung. 2.
dari faktor pemakai atau komunikator dan komunikan. 1. Berbicara berdecak atau berbicara di telepon sambil makan. 2. Berbicara monoton dan tidak jelas pengucapannya. 3. Berbicara terlalu cepat. 4. Meninggalkan telepon sambil berbicara kepada orang lain. 5. Berbicara sambil bersendau gurau. 6. Berbicara sambil kepala bergerak ke kiri dan ke kanan. 7. Berbicara dengan desah nafas terdengar. 8. Letak gagang pesawat telepon terlalu keras dan ke bawah. Anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian praktek untuk pertemuan yang akan datang ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.